Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ekonomi yang berjudul Kerjasama Ekonomi Internasional yang beranggotakan nama Ketua Muhammad Haikal, Editor Sylvia Almadita dan Hana Khadijah, dan beranggotakan Aidila Nur Safitri, Rizky Fatir, dan Siti Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membacakan bagian pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dapat melibatkan dua negara saja maupun lebih. Hai, nama saya Sylvia Almadita Safira, kelas 11 IPA 2. Saya akan membacakan bagian tujuan. Apa sih tujuan kerjasama ekonomi internasional itu? Tujuan kerjasama ekonomi internasional itu adalah 1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. 2. Mewujudkan pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. 3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya. 4. Memperluas lapangan kerja. Dan 5, yaitu memperkuat rasa persahabatan. Terima kasih. Nama saya Rizky Fatirianto, absen 27. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. 1. Meningkatkan pendapatan negara. TKI atau Tenaga Kerja Indonesia menjadi salah satu contohnya. TKI yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan gaji dengan mata uang di negara tersebut. Ketika mereka mengalihkan dana asing tersebut di Indonesia, terjadi transaksi pembelian rupiah, dan inilah yang memberikan pemasukan pada negara. Selain TKI, kegiatan ekspor juga berperan penting. Indonesia, negara yang kaya akan hasil buminya, menjadi negara pemasok sumber bahan baku bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan alam sumber daya alam, seperti Amerika dan China. 2. Menjaga kestabilan harga dalam negeri. Jika produksi lebih sedikit dari permintaan, tentu akan terjadi kenaikan harga. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya penyeimbangan antara permintaan dan keterbatasan produk, yaitu dengan memperbanyak jumlah produksi tertentu. Dengan solusi terbaik adalah dengan menambah kuota impor yang disesuaikan dengan permintaan masyarakat. 3. Memperluas ketersediaan lapangan kerja. Ketersediaan lapangan kerja akan meningkat seiring dengan tingginya permintaan ekspor, karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran produksi yang terus meningkat adalah sangat bergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup, di samping kebutuhan akan ketersediaan bahan baku. Manfaat yang keempat yaitu mempercepat pembangunan nasional. Salah satu langkah yang digunakan Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional adalah dengan meminjam dana dari Bank Dunia. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia dapat membuka banyak pelabuhan baru, bandara baru, dan tol laut antar pulau. Hal ini ditujukan untuk mempercepat proses distribusi dan mempermudah
masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan nasional. Yang kelima, yaitu ada ahli teknologi. Dengan masuknya teknologi ke negara kita, maka kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi tersebut, terlebih jika kita bisa mengembangkan lebih jauh dan menciptakan yang lebih canggih lagi. Kondisi ini akan menciptakan para ahli di bidang teknologi. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional ini terbagi dalam 4 kategori, yaitu kategori kerjasama bilateral, regional, multilateral, dan antarregional. Kerjasama ekonomi bilateral merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang tujuannya adalah untuk saling membantu. Misalnya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Singapura, atau Indonesia dengan Swedia, atau Indonesia dengan Jepang, dan lain-lain. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi yang diikuti oleh beberapa negara wilayah tertentu. Contohnya, kerjasama ekonomi di negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, dan juga kerjasama ekonomi di negara-negara Eropa atau MEE. Kerjasama ekonomi multilateral atau internasional adalah bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terkait oleh wilayah atau area tertentu. Contohnya, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau yang biasa disingkat dengan OPEC, dan juga World Trade Center Organization atau yang bisa disebut dengan WTO, dan juga International Monetary Fund atau yang biasa disebut dengan IMF. Kerjasama ekonomi antarregional adalah kerjasama ekonomi antar dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya adalah kerjasama antara ASEAN dan juga ME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidila Nusa Fitri. Di sini saya akan membaca bagian faktor atau penyebab. Faktor-faktor penyebab dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu akibat adanya perbedaan. Yang kesatu, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Yang keempat, perbedaan ideologi. Faktor-faktor penyebab yang kedua yaitu akibat adanya persamaan. Yang pertama, kesamaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan keadaan wilayah atau kondisi geografis. Yang ketiga, kesamaan ideologi. Dan yang keempat, kesamaan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naka Rijak Suma, kelas 11 IPA 2, nomor absen 14, ingin membacakan kesimpulan dari persentase ini. Kesimpulannya adalah, kerjasama internasional memang tidak bisa terlepaskan dalam kehidupan bernegara, termasuk Indonesia. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis berada di antara dua benua dan dua samudra, menjadikan posisi Indonesia menjadi negara yang paling strategis di kawasan Asia Pasifik. Indonesia juga dikenal sebagai jalur perdagangan antar negara yang sangat menguntungkan perekonomian Indonesia. Namun, di balik sumber daya yang melimpah dan jalur sutra yang dimiliki oleh Indonesia, negara ini memiliki kekurangan di bidang militer, di mana Indonesia belum mampu memenuhi persenjataan militer dalam negeri. Dengan menjalin kerjasama internasional, kedua negara atau lebih dapat saling menguntungkan.